Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Simone Inzaghi dinilai menjalani transmisi mulus di Inter. Pelatih 45 tahun itu menyebutnya sebagai pujian. Inter memetik kemenangan 2-0 atas Venezia. Dalam pertandingan di Stadio Pierluigi Penzo, Hakan Calhanoglu dan Lautaro Martinez yang menjadi pencetak gol si ular. Dengan tambahan 3 poin ini, Inter berada di posisi ketiga dengan raihan 31 poin dan berselisih 1 poin dengan Milan yang keok atas Sassuolo. Napoli masih memimpin klasmen setelah menang atas Lazio dengan 35 poin. Di Liga Champions, Inter bisa mengamankan 1 tiket di babak 16 besar Liga Champions. Labinia Mata mengumpulkan 10 poin dari 5 kali bertanding, berjarak 2 angka dari Real Madrid. Inter dan Madrid akan berebut posisi teratas grup D di matchday terakhir. Madrid versus Inter akan digelar di Santiago Bernabeu pada 7 Desember. Saya menganggapnya sebagai sebuah pujian. Inter adalah juara Italia. Beberapa orang bilang ini berarti sebagai tahun transisi. Satu fokus hanya pada menyelamatkan klub, tapi saya datang ke sini untuk menemukan sebuah klub yang mendukung saya dalam segala hal dan skuad dengan pemain luar biasa, kata Inzaghi di Sky Sport Italia. Kami mendatangkan pemain yang cocok dengan proyek. Kami mencapai ke babak 16 besar Liga Champions yang merupakan misi pertama dan akan pergi ke Real Madrid dengan tujuan untuk menggapai posisi teratas di grup, kata dia menambahkan. Striker Inter Lautaro Martinez berharap dirinya bisa menjadi simbol Nerazzurri di masa mendatang. Pemain yang diboyong Inter dari klub Argentina Racing Club performanya semakin kuat musim ini. Meski memulai pertandingan dari bangku cadangan, El Toro mampu meninggalkan jejaknya di Venezia dengan mencetak gol ke-56 dalam 150 pertandingan di semua kompetisi selama berseragam Nerazzurri. Dalam sebuah sesi wawancara, Martinez berharap dirinya bisa menjadi simbol Inter di masa mendatang. Saya berharap menjadi simbol Inter di masa mendatang, kata Martinez seperti dilansir bolasport.com dari Football Italia. Saya tiba di sini pada 2018, saya memberikan segalanya untuk jersey ini. Kami memiliki simbol Scudetto di dada sekarang dan harus terus mempertahankannya, tutur Martinez melanjutkan. Jurnalis Italia Mario Sonserti menilai bahwa Inter asuhan Simone Inzaghi lebih baik ketimbang musim lalu. Dalam artikel terbarunya yang diterbitkan oleh surat kabar yang berbasis di Milano, Corriere della Sera, sang jurnalis memuji kemenangan mudah Nerazzurri atas tim yang sedang kuat-kuatnya, yakni Venezia. Venezia asuhan Zanetti bisa bermain dengan gaya Gasperini. Mereka terorganisir dengan baik dan mampu mengharumkan nama kota mereka dengan bangga, tulis Sonserti. Namun Inter sukses mengalahkan mereka tanpa kesulitan, hanya tim-tim hebat yang bisa melakukannya. Inter tampil lebih baik daripada yang mereka lakukan musim lalu. Inzaghi ingin menciptakan lebih banyak ruang dan menginginkan umpan cepat. Kualitas tim meningkat dan mereka lebih lengkap dari rival mereka. Inter telah mencetak 34 gol setelah 14 pertandingan Serie A musim ini, menyusul kemenangan 2-0 mereka atas Venezia. Dan Nerazzurri tercatat sebagai tim paling produktif sepanjang musim ini. Inter telah mencetak gol dalam 33 pertandingan terakhir berturut-turut dan ini adalah rekor gol terpanjang yang pernah dicetak oleh Nerazzurri. Di Marzio menunjukkan bahwa capaian ini membuat Internya Inzaghi sejajar dengan rekor yang dicapai oleh Inter Conte pada tahap ini di musim lalu.
Inter juga berhasil mencetak 34 gol saat pertandingan ke-14 mereka musim lalu, di mana anak asuh Antonio Conte meraih kemenangan 2-1 atas Hellas Verona melalui 2 gol Milan Skriniar dan Lautaro Martinez. Nerazzurri telah menyamai rekor mereka tahun lalu di bawah Conte, jelas Di Marzio. Mereka telah mencetak 34 gol pada titik yang sama di musim lalu. Inter dikabarkan hampir mencapai kesepakatan dengan gelandang Marcelo Brozovic soal perpanjangan kontrak. Seperti yang dilaporkan Tuttosport bahwa Nerazzurri optimis pemain Kroasia berusia 29 tahun itu bakal segera menyetujui perpanjangan kontrak dengan klub berdurasi 4 tahun. Pembaruan kontrak Brozovic menjadi prioritas utama klub untuk saat ini, dan tawaran senilai 5,5 hingga 6 juta euro bersih per musim plus bonus diyakini sudah cukup untuk dapat meyakinkan sang pemain agar terus berkomitmen membela Inter. Klub telah mengadakan pertemuan dengan sang agen dan pengacara Brozovic, di mana negosiasi berjalan dengan mulus karena keinginan pemain saat ini adalah terus menjadi bagian penting di skuad Simone Inzaghi. Pertemuan puncak dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan, sebelum klub secara resmi mengumumkan kontrak baru Brozovic yang telah menjadi pemain kunci di Inter. Brozovic selalu tampil di setiap pertandingan Inter musim ini. Kontribusinya di lini tengah sangat krusial dan tak tergantikan. Bek sayap Inter Denzel Dumfries tampaknya akan bermain untuk menggantikan Matteo Darmian saat tengah pekan melawan Spezia jika masalah paha pemain Italia itu cukup serius untuk membuatnya absen. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa ini akan menjadi kesempatan kepada pemain asal Belanda itu untuk menunjukkan bahwa ia pantas berada di Nerazzurri. Darmian harus ditarik keluar pada babak kedua laga melawan Venezia saat ia terjatuh sambil memegang pahanya, dan tes awal mengungkapkan bahwa pemain berusia 31 tahun itu mengalami cedera paha. Tes lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah masalah ini akan cukup serius untuk menyebabkan dia kehilangan banyak waktu untuk pulih dari cedera. Tetapi mengingat jadwal pertandingan yang padat yang dihadapi Nerazzurri, kemungkinan dia absen untuk beberapa pertandingan. Darmian berada dalam performa yang sangat baik dan salah satu pemain Nerazzurri yang menonjol dalam beberapa pertandingan terakhir. Jadi Dumfries harus menunjukkan kualitas dan konsistensi untuk mengisi posisi pemain asal Italia itu. Pemain berusia 25 tahun hampir pasti akan bermain melawan Spezia pada tengah pekan sebelum dia diuji lebih lanjut oleh Roma dan kemudian Real Madrid di Liga Champions. Beberapa hari kemarin heboh berita mengenai Juventus selama periode 3 musim belakangan memanipulasi keuangan mereka untuk memenuhi target capital gain yang ditetapkan oleh UEFA. Jika melanggar batas yang ditetapkan UEFA, selayaknya Inter dahulu, banyak batasan yang tak bisa dilewati seperti contohnya batasan jumlah uang transfer yang dikeluarkan dan pemain yang boleh didaftarkan ke kompetisi UEFA, serta beberapa denda yang pernah Nerazzurri lalui. Capital gain adalah alasan Inter selama beberapa tahun terakhir terus menjual pemain penting untuk mendatangkan pemain lainnya, bukan karena ketidakmampuan dari pemilik. Juventus diketahui mengakali capital gain dengan cara memanipulasi laporan keuangan. Namun Gazzetta dello Sport mengatakan bahwa Genoa, Sampdoria, Atalanta, AS Roma dan Napoli juga menggunakan cara yang sama. Tidak ada nama Inter dalam daftar sementara. Hukuman yang diperkirakan media bermacam-macam, dimulai yang paling rendah denda uang atau pembatasan transfer ke depan, hingga pengurangan poin di musim sebelumnya. Terkhusus Juventus bisa kembali kehilangan Scudetto mereka jika ini terjadi, dan yang paling berat adalah mengeluarkan klub dari kompetisi Serie A.